Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Kali ini kita akan membahas pertandingan sepak bola yang awalnya bertujuan untuk mendamaikan kedua kartel, malah berujung rusuh dan malah menyebabkan korban jiwa. Dan mari kita mulai kisahnya. Penjara Cieneguillas merupakan sebuah penjara kecil di daerah Yatesas, Meksiko. Penjara ini terkenal sebagai penjara yang menahan narapidana dari berbagai macam kartel di sana. Mengingat bahwa Meksiko merupakan negara dengan tingkat kriminal narkoba yang cukup tinggi, di mana terdapat beberapa kartel terkenal termasuk Los Zetas, kartel Gulf, dan kartel Sinaloa. Penjara ini juga terkenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan yang kurang baik, karena sering terjadi kerusuhan di dalamnya. Pihak penjara juga memisahkan orang dari satu kartel yang sama agar tidak tergabung menjadi satu sel. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan mereka bekerja sama untuk melarikan diri dari sel mereka. Karena banyaknya yang melaporkan dan karena sering terjadi kerusuhan, pada akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk menjadikan penjara ini khusus untuk para kartel. Karena memang kurangnya infrastruktur untuk menjalankan penjara ini secara optimal bagi pelaku kejahatan biasa. Karena sering terjadinya kerusuhan di dalam penjara, pada tahun 2020 terjadi pertandingan persahabatan antara dua kartel asal Meksiko, yaitu The Gulf Cartel dan The Zetas. Pertandingan ini diadakan oleh pihak penjara dengan upaya agar kedua belah pihak ini berdamai. Namun bukannya semakin berdamai, pertandingan ini malah menjadi rusuh karena ketika pertandingan berjalan, salah satu dari anggota kartel ini melepaskan tembakan. Hal ini dilakukan untuk memprovokasi kedua belah pihak kartel agar terjadi kerusuhan di dalam penjara. Pertandingan ini berawal seperti biasa, dan kedua kartel didampingi oleh dua sekretaris keamanan, di mana kedua kartel sudah dipastikan tidak membawa barang-barang berbahaya yang dapat mengganggu jalannya pertandingan. Namun karena kedua kartel ini memiliki relasi yang kurang baik, kabar di mana kedua kartel akan melakukan pertandingan bola terdengar kepada atasan kedua kartel, di mana menurut sekretaris keamanan Yatesas, beberapa senjata telah diselundupkan pada saat jam kunjungan beberapa hari yang lalu, yang dimana hal ini sengaja dilakukan agar mereka tetap bisa menunjukkan kartel mana yang lebih hebat walaupun di dalam penjara sekalipun. Kejadian ini diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak penjara, di mana sekretaris keamanan dari kedua belah pihak kartel melaporkan tidak menemukan barang berbahaya dan tidak menemukan senjata dari kedua belah pihak kartel yang berada di sana, dan tidak terdapat gerak-gerik mencurigakan dari anggota kartel tersebut, dan mereka tetap beraktivitas dengan tertib pada saat menjalankan pemeriksaan mingguan. Hingga sampai di mana saat narapidana melakukan kerusuhan di dalam penjara dengan menembakkan senjata kepada anggota kartel yang bermain dan yang menonton pertandingan tersebut. Badan Keamanan Negara Meksiko menjelaskan bahwa pertempuran mematikan dimulai sekitar 14.30 pada hari Selasa, dengan penjara dikendalikan kembali hanya di bawah 3 jam kemudian, di mana sistem keamanan darurat diaktifkan ketika terdengar tembakan senjata api tersebut, guna untuk mencegah agar narapidana di sana tidak dapat kabur dan tidak melakukan tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusuhan menjadi semakin parah. Kerusuhan penjara di Meksiko dilaporkan dipicu oleh pertandingan sepak bola antara narapidana yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan 5 orang terluka. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi pihak penjara, kemudian mengungkapkan bahwa selain luka tembak, korban juga ditikam dan dipukul dengan benda tumpul. Tidak ada penjaga atau petugas keamanan yang terluka dalam kerusuhan tersebut,
Sementara satu tahanan ditahan karena memiliki senjata api dan 3 senjata lagi, kemudian ditemukan di sekitar sel tahanan tersebut. Dan demikianlah kasus dari pemain sepak bola yang berujung sangat kacau di penjara Cieneguillas. Terima kasih sudah menonton, silakan like, share, dan subscribe. Dan silakan komentar kasus yang ingin dibahas selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.